Atlantis adalah pulau legendaris yang disebut oleh Plato. Atlantis juga disebut sebagai benua yang hilang dan telah menjadi perdebatan hebat di kalangan masyarakat dunia sejak dulu hingga kini. Sebagian percaya bahwa benua ini benar adanya dan nyata, sementara sebagian lain menampiknya karena hingga saat ini tidak ada yang benar-benar bisa membuktikan keasliannya. Mitos tentang peradaban Atlantis dikemukakan pertama kali oleh Plato. Plato adalah filosof kelahiran Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Merupakan seorang murid dari Sokrates dan seorang filosof yang mendirikan Akademi Ilmu Filsuf di kota Athena pada tahun 387 sebelum Masehi. Murid yang terkenal dari akademi tersebut adalah Aristoteles, yang ajaran filsafatnya memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap seluruh dunia hingga kini. Akademi ini juga menyelamatkan karya-karya Plato yang berupa karya tulis dan dialog. Salah satu karya yang terkenal adalah Republik. Karya tulisnya tidak hanya tentang politik. Dari banyak karyanya yang dibuat, dua di antaranya yaitu Timaeus dan Critias yang memuat satu-satunya referensi asli tentang Pulau Atlantis. Dalam Timaeus dan Critias menyebutkan, Poseidon mengukir gunung tempat kekasihnya tinggal menjadi istana dan menutupnya dengan 3 parit bundar yang lebarnya meningkat, bervariasi dari 1 sampai 3 stadia dan terpisah oleh cincin tanah yang besarnya sebanding. Bangsa Atlantis lalu membangun jembatan ke arah utara dari pegunungan, membuat rute menuju sisa pulau. Mereka menggali kanal besar ke laut, dan di samping jembatan, dibuat gua menuju cincin batu sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke kota di sekitar pegunungan. Mereka membuat dermaga dari tembok batu, sehingga kapal dapat lewat dan masuk ke kota di sekitar pegunungan. Mereka membuat dermaga dari tembok batu parit. Setiap jalan masuk ke kota dijaga oleh gerbang dan menara, dan tembok mengelilingi setiap cincin kota. Tembok didirikan dari bebatuan merah, putih, dan hitam yang berasal dari parit, dan dilapisi oleh kuningan, timah, dan orichalcum, erunggu atau kuningan. Lokasi kerajaan Atlantis juga masih menjadi misteri, karena belum ada yang bisa membuktikan lokasi tepatnya. Plato menyebutkan bahwa kerajaan Atlantis terbentang dari tambang tembaga di Michigan, sebelah atas Amerika Utara dan pantai Meksiko serta Kolombia sampai pada Iberia dan Italia. Kerajaan Atlantis melintasi Afrika Utara hingga ke perbatasan Mesir. Hal ini menjadikan kerajaan Atlantis mencakup lebih banyak wilayah dan bangsa daripada masa imperialisme Romawi. Luasnya wilayah ini bertahan hingga bangkitnya kerajaan Inggris. Mitologi menggambarkan adanya sebuah daratan raksasa di atas Samudera Atlantik dengan diikuti peradabannya. Di atas daratan tersebut terdapat sebuah istana yang dikelilingi tembok emas dan berpagar perak. Pelabuhan dan kapal juga dilengkapi dengan berbagai peralatan. Di dalamnya juga terdapat benda yang bisa membawa manusia untuk terbang. Tanah Atlantis juga banyak menghasilkan emas dan perak yang melimpah. Di puncak kejayaannya, Atlantis memiliki angkatan bersenjata yang sangat kuat untuk melindungi kerajaan yang memiliki cakupan wilayah yang luas. Atlantis memiliki sekitar 79.600 prajurit bersenjata, termasuk 7.200 hoplites prajurit infanteri bersenjata berat. Pasukan lain yang juga dimiliki adalah pemanah dan pengumban, yang didukung oleh tambahan 33.600 orang pengumban serta pelempar lembing. Untuk transportasi, Atlantis didukung 10.000 kereta tempur. Kereta ini cukup istimewa karena masing-masing kereta dikemudikan oleh seorang pejuang yang membawa perisai ringan. Kekuatan Atlantis terletak pada kelautannya yang pada saat itu merupakan kelautan yang paling kuat di dunia purbakala. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya personil angkatan laut yang dimiliki, yaitu berjumlah 14.400 orang marinir, pelaut, pembuat dan tukang reparasi kapal, serta kuli bongkar muat kapal yang melayani 1.200 kapal.
Sejarah kerajaan Atlantis menunjukkan pada puncak kejayaannya memiliki jumlah penduduk sekitar 1.034.800 jiwa. Angka ini diambil dari asumsi bahwa di Atlantis terdiri dari 5 jenis pekerjaan, yaitu prajurit atau pasukan militer, petani, pelaut, pengrajin, dan pedagang yang masing-masing memiliki 3 wanita, 3 anak, dan 2 orang yang lebih tua untuk setiap pejuang. Namun perhitungan ini belum termasuk penduduk kerajaan-kerajaan yang menjadi sekutunya, atau koloni yang berada di bawah kekuasaan Atlantis. Di suatu masa, kerajaan Atlantis akan melancarkan serangan ke Athena. Namun tiba-tiba Atlantis dilanda bencana. Bencana yang datang berupa meletusnya gunung berapi, gempa, mencairnya es, dan banjir. Bencana ini mengakibatkan sebagian permukaan bumi tenggelam. Hal ini yang menjadikan pula Atlantis hilang dan tenggelam ke dasar laut dalam sekejap. Sampai dengan saat ini, kebenaran peradaban Atlantis masih dipertanyakan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk membuktikan hal ini. Salah satu penelitian yang cukup menghebohkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Arcio Santos. Arcio Santos merupakan ilmuwan yang berasal dari Brazil. Penelitiannya telah dilakukan selama 30 tahun. Penelitiannya ditulis pada buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization. Hasil penelitiannya mengungkapkan 33 perbandingan, seperti luas wilayah, cuaca, kekayaan alam, gunung berapi, dan cara bertani yang menurutnya bahwa Atlantis adalah Indonesia. Selain itu, Santos juga mengungkapkan bahwa sistem terasering yang digunakan dalam sistem pertanian di Indonesia adalah bentuk yang diadopsi oleh Candi Borobudur di Indonesia, piramida di Mesir, dan bangunan kuno Aztec di Meksiko. Untuk lokasi Atlantis, Santos meyakini bahwa Atlantis merupakan benua yang membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Hal yang cukup mendukung pernyataan bahwa Atlantis adalah Indonesia, yaitu di wilayah Indonesia terdapat puluhan gunung berapi yang aktif dan dikelilingi oleh samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Kenyataan ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Plato, bahwa Atlantis merupakan benua yang hilang akibat letusan gunung berapi yang secara bersamaan meletus. Meletusnya banyak gunung api yang sebagian besar terletak di wilayah Indonesia, menjadikan Atlantis tenggelam dan dikelilingi air dari es yang mencair. Karena pada zaman dahulu, sebagian besar dunia masih tertutupi oleh lapisan-lapisan es.